025052. Di sini saya akan menyampaikan tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada pengertian. Pengertian manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan peserta didik sejak masuk sekolah hingga keluar sekolah agar potensi mereka berkembang secara optimal. Dan manajemen sarana prasarana, proses pengelolaan semua fasilitas fisik yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan di sekolah. Pengelolaan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Selanjutnya ada tujuan manajemen. Tujuan manajemen peserta didik yang pertama membantu perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif, lalu meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik dan membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Lalu sarana prasarana, mendukung kelancaran proses pembelajaran, memanfaatkan fasilitas secara efektif dan efisien, memelihara dan mengembangkan sarana prasarana sekolah, lalu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang ketiga ada manajemen peserta didik. Manajemen yang pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam program pembinaan peserta didik. Lalu ada penerimaan, lakukan seleksi dan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu ada pembinaan, membina potensi, minat bakat, moral, serta kedisiplinan peserta didik. Selanjutnya pengelompokan, menempatkan peserta didik dalam kelas atau kelompok belajar yang tepat. Yang terakhir ada evaluasi, menilai perkembangan dan keberhasilan peserta didik secara berkelanjutan. Aspek yang dibina adalah akademik, non-akademik, kepribadian sosial, dan kesehatan. Yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama perencanaan, merencanakan kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua pengadaan, mengadakan sarana prasarana sesuai prioritas dan anggaran yang tersedia. Lalu ada pemanfaatan, menggunakan sarana prasarana secara efektif, tepat, dan bertanggung jawab. Lalu ada pemeliharaan, merawat dan menjaga sarana prasarana agar tetap dalam kondisi baik. Yang kelima penghapusan, menghapus sarana prasarana yang sudah tidak layak prosedur pakai. Yang kelima ada jenis-jenis sarana prasarana. Sarana adalah alat langsung pembelajaran, yaitu meliputi ruang kelas, meja dan kursi, papan tulis, buku pelajaran, alat peraga, komputer, laboratorium. Selanjutnya prasarana, itu penunjang pembelajaran seperti bangunan sekolah, ruang guru, perpustakaan, UKS, kantin, lapangan olahraga, toilet, dan tempat ibadah. Yang keenam adalah prinsip pengelolaan, meliputi efektif sesuai kebutuhan dan tujuan sekolah, lalu efisien, menggunakan sumber daya secara hemat, dan transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Yang terakhir partisipatif, melibatkan warga sekolah dalam pengelolaan. Kalau dengan baik, gunakan dengan bijak, rawat untuk berkelanjutan. Yang ketujuh ada peran pihak terkait. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh pengelolaan. Lalu ada guru. Guru membina peserta didik dan memanfaatkan sarana prasarana dalam pembelajaran. Lalu peserta didik menggunakan fasilitas dengan bertanggung jawab dan menjaga disiplin. Yang terakhir tenaga pendidikan, mengelola administrasi dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Dan orang tua dan masyarakat mendukung program sekolah dan membantu pengembangan sarana prasarana. 8. Manfaat pengelolaan yang baik. Manfaatnya itu proses pembelajaran berjalan lancar, lalu peserta didik berkembang optimal, fasilitas sekolah terpelihara dengan baik, lingkungan sekolah aman, nyaman, dan sehat, lalu mutu pendidikan meningkat. Manajemen yang baik hari ini menentukan kualitas pendidikan esok hari. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.